Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Zaini di konten gue ngontai ngobrol santai dengan Abang Zaini. Ini gue ngeliat channelnya Gus Puat ya, channel komunitasnya Gus Puat. Jadi dia di situ tuh bikin polling. Siapakah yang lebih Anda percayai? Satu, Habib Lutfi bin Yahya. Kedua, Mas Gibran Rakabuming gitu. Dan hasil surveinya itu ya 65% lebih percaya sama Mas Gibran Rakabuming, sisanya ke Habib Lutfi bin Yahya gitu loh ceritanya. Yang jadi permasalahan gini, kok Gus Puat ngebandingin Habib Lutfi bin Yahya tuh sama Mas Gibran Rakabuming gitu. Itu kan jadi a big question in my mind gitu loh. Jadi pertanyaan besar di otak gue. Kenapa sih Habib Lutfi bin Yahya itu nggak dibandingin sama ulama siapa gitu. Kenapa sama Mas Gibran Rakabuming? Karena emang ternyata jenius ya Pak Kiai. Jadi orang yang dianggap wali itu harus dibandingkan dengan wali juga ya. Jadi Mas Gibran Rakabuming jelas wali ya, wali kota Solo. Dan Habib Lutfi itu kan wali juga menurut pengikutnya dia gitu. Wali nggak tahu deh, pokoknya wali deh intinya. Tapi yang lebih keren lagi kayaknya ada sign gitu ya, dari kalau yang gue tangkep itu politikus harus dibandinginnya dengan politikus. Jadi bener-bener apple to apple. Jadi bener-bener ya kalau lu politikus dibandingin aja sama politikus ya. Jadi jangan lu ini ulama besar dibanding enggak. Jadi di sini nih lu politikus dibandingin sama politikus. Ngerti kan maksud gue? Ternyata di mata orang-orang yang udah ngelihat Habib itu bukan cucu Nabi, Habib Lutfi bin Yahya itu cuma sekedar politikus doang gitu loh, bukan apa-apa gitu loh. Kenapa dibilang dia politikus? Karena kalau dia wali dia nggak mungkin membiarkan kejadian yang membakongkan ini tuh kayak bola liar gitu. Jadi kayak contohnya makam KRT Sumur Diningrat apa segala macam. Dan ntar gue baca nih komentar-komentar di sini nih pada keren-keren nih. Ntar gue baca-baca itu komentar-komentar di bawahnya tuh. Gue pilih sih 7 dari 131 komentar ya gue pilih 7. Contohnya kayak gini ya. Ini keren nih satu nih. Hati-hati waspada umat Islam dengan generasi muda kepada para Habib-Habib turunan dari Yaman Selatan yang lagi pada main film. Ada yang jadi good Habib, ada yang jadi bad Habib, ada yang jadi good cup, ada yang jadi bad cup. Tujuannya sama, yaitu menguasai atau menjajah Indonesia hanya dengan lewat agama. Jikalau tidak kesampaian, baru dihancurkan lewat anjing-anjingnya atau budak-budaknya dengan cara adu domba, biar kita perang saudara seperti negara asal mereka yaitu Yaman. Takbir, Allahu Akbar. Anjing, itu keren banget nih orang nih. Ini kalau apa nih, ada nih dekat gue nih yang gue kritikin kali ini saking gue senengin sama orang nih. Keren kan, pinter. Saya dulu begitu kagum terhadap beliau semenjak ribut Habib dan klaim makam para pahlawan seperti Pangeran Diponegoro di klaim bin Yahya, Tuanku Imam Bonjol bin Sahab, dan respek jadi hilang respek terhadapnya. Ayo jadi NU yang cerdas. Bisa saja suatu saat nanti Borobudur atau Candi Prambanan diklaim juga punya nenek moyang nguruk. Nggak usah Candi Borobudur, nggak usah Prambanan. Ancol ntar dia bilang apa? Dia yang nguruk, ntar begitu. Canda, dia juga suka bercanda kan. Terus kita nggak boleh bercanda. Ada lagi nih, 100% saya sudah ikhlas kalau mereka Habib-Habib itu dipulangkan ke negara asalnya agar bisa membantu dan mengurus tempat leluhurnya daripada buat sejarah di Indonesia yang dibelok-belokkan. Ada lagi nih, Habib Lutfi sudah jelas terang benderang membegal nasab leluhur Keraton Jogja. Secepatnya masukkan ke pengadilan, sekalian disuruh tes DNA biar makin gamblang siapa dia sesungguhnya. Anjay, keren-keren.
Cerdas-cerdas sih kalau Muhibin, sahabat-sahabatnya Gus Fuad. Nah ada lagi nih, kalau masalah menginspirasi ya jelas kaum muda, generasi Nusantara, tapi kembali kepada pelapukan akan kualitas terhadap perkembangan yang ada. Seorang tokoh besar tapi tidak memberikan perubahan menjadi lebih baik, malah membuat blunder dengan cara perkembangan zaman yang di era digitalisasi jejak rekam oleh sebuah mekanisme yang tidak akan terlupa. Pantas sebetulnya melakukan tindakan yang faktual dengan konferensi pers secara nasional ataupun internasional karena menyangkut akan sejarah NKRI. Beta sadar. Ini harusnya ini jadi musimnya Rocky Gerung nih, keren nih orangnya, anjay. Ada lagi nih. Ada satu kata yang tidak pernah kita dengar dari para imigran nyaman, yaitu tidak pernah minta maaf jika ada kesalahan atau kehilapan. Mereka terlalu sombong. Ya, sombong itu kan ciri-ciri sifatnya iblis ya. Dulu kan iblis itu mau bertobat tuh di zamannya Nabi Musa. Ada dia datang ke Nabi Musa, Nabi Musa diajak ke kuburannya Nabi Adam, disuruh sujud di makamnya Nabi Adam. Iblis ngomong apa? Hidupnya aja gue kagak mau sujud, sekarang matinya gue disuruh sujud. Musa di mana sih? Gitu loh. Akhirnya ya sampai sekarang. Jadi orang yang sombong itu, ya, dia mewarisi sifat iblis. Kalau dia udah mewarisi sifat iblis, dia berarti mewarisi sifat anaknya, yaitu setan. Sedangkan di Al-Quran itu, ya, alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Keren kan gue? Orang gue baca. Jadi Allah udah berpesan sama anak-anak Adam, jangan ikutin langkah setan, karena setan itu musuh kamu yang nyata, gitu loh. Oh ya, gue mau tambahin lagi ya, masalah pemalsuan makam ya. Masalah pemalsuan makam, banyak orang yang bilang, wah ini ahli kubur nih, ahli bid'ah lagi pada perang nih, ini beginilah begitulah, masih memperebutkan kuburan lah, penyembah kubur lah, penyembah ini apa segala macam. Nggak ada urusannya sama itu ya. Kalau masalah penyembah kubur, berarti Rasulullah itu waktu ziarah ke Baki, terus waktu Fatul Mekah, Rasulullah itu ngobrol dengan Khadijah di kuburannya, berarti Rasulullah juga begitu dong. Ya nggak kayak begitu. Makam itu adalah situs sejarah nih. Makam itu situs sejarah. Makam itu syairnya Allah. Jadi di makam ini nih pernah ada orang yang keren nih, yang waktu hebat, hidupnya hebat, ini dikenang. Nah, ini kalau orang bilang tuh napak tilasnya, itu petilasannya. Kenapa kita mesti melestarikan makam ini, kita mesti melestarikan itu apa segala macam? Itu buat keturunan kita, buat cucu-cucu kita, buat anak-anak kita. Suatu saat anak-anak kita ntar ngedenger fakta sejarah, jadi anak-anak kita itu nggak cuma ngedenger dongeng doang. Ini loh orangnya, jasadnya ada di sini nih, dimakaminya di sini nih. Waktu hidupnya keren, waktu hidupnya tuh dia hebat, waktu hidupnya ini gini. Di surat Al-Fatihah aja kan, yang terakhir itu kan Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan jalan-jalan kepada orang-orang yang engkau berkahi sebelum aku, gitu. Jadi kita mesti mengenal tuh nenek moyang kita ya, dari mana ya, dari petilasannya itu. Bukan kita minta sama kuburan, bukan kita minta sama sejarah. Sekarang begini ya, misalnya nih gue ngedenger baca sejarah nih, gue baca buku Geger Sepoi ini nih, yang waktu tahun 1812 itu tuh Singabarung itu begitu beraninya, walaupun dia ditinggal sama pasukannya, dia berani nyerang Inggris sendirian. Waktu itu kan lagi ribut nih Geger Sepoi itu antara kerajaan Inggris dengan Sultan Hamengkubuwono II. Dan menantunya ini nih, Singabarung ini, KRT Sumodiningrat ini nih, dia tuh yang itu apa? Yang mengombandani semuanya gitu loh. Mengombandani apa sih? Memimpin pasukan untuk perang dengan pasukannya
Thomas Stamford Raffles waktu itu, yang dipimpin sama jenderalnya itu John Danes kalau nggak salah. Akhirnya dia meninggal di masjid di daerah jajaran itu, dan dia dikuburnya di situ. Dan anak cucunya, keturunannya semuanya itu tahu bahwa KRT Sumodingrat itu Singabarong itu dikuburnya di situ gitu loh. Kan gue excited deh, wah keren nih. Misalnya nih, gue pengen main-main ke kuburannya Singabarong, gue pengen tahu petilasannya, gue pengen kenal, gue pengen tapi segala macam gitu, biar gue ceritain ke anak cucu gue. Tiba-tiba gue salah kuburan. Di situ gue udah baca Al-Fatihah, gue udah excited sama Singabarong, udah nangis-nangis kan kayak film sinetron Bajai Bajuri, udah nangis-nangis di situ, udah ini apa segala macam gini-gini. Kuburannya salah, tentunya kuburannya sebelah sono. Itu kayak begitu. Jadi kan ngeselinnya itu gitu loh. Dan semuanya itu tuh dianggap itu bin Yahya, orang yang keren bin Yahya, semuanya bin Yahya. Entah kayaknya kalau gue meninggal nih 50 tahun lagi, Bung Karno itu tuh bin Yahya juga, ntar Megawati itu binti Yahya. Kayaknya sih bakalan kayak begitu gitu loh. Sedangkan yang namanya pahlawan itu tetap aja pahlawan. Yang namanya pahlawan itu nggak mungkin ngehianatin rakyatnya. Kayak gini, logikanya kalau KRT Singabarong itu bin Yahya, tiba-tiba ada lagi kliennya dia tuh Usman bin Yahya, seudah dia meninggal datang terus dia bikin fatwa bahwa Belanda itu halal untuk memerangi orang-orang Indonesia. Apa itu sejarahnya nggak bolak-balik, nggak kontroversi gitu, nggak belibet? Kayaknya menurut gue sih belibet. Makanya nggak mungkin lah seorang pejuang itu mempunyai keturunan pengkhianat. Begitu juga sebaliknya gitu loh. Ya pengkhianat tetap aja pengkhianat, sampai kapan juga pengkhianat, kecuali kalau dia itu bertobat gitu loh. Itu pendapat gue ya. Lo boleh ikutin, lo nggak mau ikutin terserah lo. Gue kan berpendapat, menurut gue kayak gitu.